Kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal kehendak Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami anugerah kasihnya. Apalagi kalau kita memperkatakan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan pengertian akan firman Tuhan, dan jiwa kita akan sehat, karena mental, pikiran, perasaan, dan kehendak kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Setiap harga yang harus ku bayar telah menjadikan aku dewasa dalam-Mu. Berikanlah hati-Mu di dalamku, agar hidupku
1 Yohanes 1 ayat 6 dan 7. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Menjalani kehidupan sebagai orang yang sudah lahir baru, memiliki manusia batiniah yang diperbaharui dari hari ke hari, manusia rohani kita lebih sadar akan Tuhan, akan membuat kita ini mengalami akan kehidupan yang sesungguhnya. Apa yang dikatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, akan dialami oleh orang-orang yang sudah lahir baru dan mau mengalami pembaharuan akal budi dan perubahan kehidupan. Orang yang sudah lahir baru memiliki hubungan pribadi yang terus-menerus dijaganya dengan Tuhan penciptanya. Dia tetap melakukan tugasnya sesuai dengan panggilan dan posisinya. Kalau dia sebagai seorang karyawan, maka dia melakukan tugasnya sebagai karyawan dengan baik. Dia tunduk kepada atasannya. Dia memiliki semangat kerja, etos kerja yang jauh di atas rata-rata. Hatinya selalu bersukacita, belajar mengandalkan Tuhan dalam setiap pekerjaannya. Kalau dia supervisor atau manajer, maka dia juga bersukacita menjalani kehidupannya. Ada Tuhan Yesus yang menjadi raja dalam hidupnya. Dia memiliki Tuhan Roh Kudus yang menuntunnya. Dia mempunyai rasa memiliki atas pekerjaan yang diembannya. Dia bertanggung jawab, bekerja sama dengan teman-teman selevelnya, menjadi pimpinan yang baik untuk anak buahnya, dan melakukan segala sesuatu dengan standar yang jauh lebih tinggi, standar di atas rata-rata. Kalau dia ibu rumah tangga, maka dia melakukan tugasnya dengan baik. Dia bersukacita, dia tertawa tentang masa depan karena percaya bahwa kehidupannya di dalam tangan Tuhan. Dia berdoa untuk suami dan untuk anak-anaknya. Dia bahkan membangun hubungan dengan teman-teman para ibu-ibu rumah tangga untuk bisa mendukung suaminya dan melakukan banyak hal yang baik. Ada buah-buah kehidupan ilahi dengan Tuhan yang dirasakan oleh suami dan anak-anaknya, juga teman-temannya. Kalau dia sebagai guru, maka dia memiliki hati gembala, hatinya bersukacita. Dia melakukan tugasnya dengan sangat baik. Dia mengasihi anak didiknya. Bahkan dia berdoa buat anak didiknya. Dia menjadi rekan kerja yang baik buat teman-temannya. Dan dia disukai oleh atasannya karena memiliki akan semangat kerja yang baik. Dia tunduk kepada pimpinan. Dia menyatukan diri dengan visi sekolah. Dia memberikan yang terbaik buat anak didiknya. Kalau dia pemilik suatu usaha, toko, pabrik, ataupun usaha yang lain, maka Tuhan yang bekerja di dalam dirinya akan memberikan cara pandang yang baru, impian yang baru, tanggung jawab kepada Tuhan dan perusahaan yang dipimpinnya. Hatinya bersukacita, damai sejahtera dan kebenaran Tuhan memerintah di dalam hidupnya. Hatinya selalu mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Dia terus-menerus mencari akan hikmat Tuhan untuk setiap tantangan dan masalah yang dihadapi perusahaannya. Hatinya percaya bahwa masa depannya di tangan Tuhan. Orang-orang yang sudah lahir baru dan mengalami pembaharuan dan mengalami perubahan kehidupan, dampak dalam hidupnya kepada orang-orang di sekitarnya akan sangat kuat. Kekuatan terang hidupnya akan menembus kepada banyak kegelapan orang-orang di sekitarnya. Kemudian ketika mereka disatukan dalam satu gereja lokal yang takut akan Tuhan, gereja lokal yang sungguh-sungguh menomorsatukan kepentingan Tuhan di atas segala-galanya, satu demi satu orang ini dikaitkan, dihubungkan
untuk melakukan pekerjaan Tuhan bersama-sama. Mereka saling mendukung, mereka saling menopang, dan mereka saling membangun. Filipi pasal yang kedua ayat yang pertama mulai. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang pertama dikatakan, di dalam Kristus ada begitu banyak bekal kehidupan untuk seorang pribadi ataupun gereja lokal, bahkan untuk perusahaan, bahkan untuk organisasi. Ketika orang yang lahir baru tinggal di dalamnya, kemudian melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Di dalam Kristus ada nasihat, ada yang memberi nasihat, ada yang menerima nasihat. Ada penghiburan kasih, ada orang yang menerima penghiburan, ada orang yang memberi penghiburan. Ada persekutuan roh. Karena setiap orang yang lahir baru meninggikan Kristus, maka Kristuslah yang menyatukan mereka dalam satu persekutuan roh. Memiliki roh yang sama, saling menghargai akan kondisi pertumbuhan iman masing-masing, tidak membicarakan kekurangannya, tetapi menghargai pekerjaan Tuhan yang terjadi dalam hidup orang lain. Ada kasih mesra dan belas kasihan. Ada kasih yang penuh peduli, ada belas kasihan yang diberikan kepada orang lain. Ada yang memberikan kasih mesra, ada yang menerima kasih mesra. Ada yang memberikan belas kasihan, ada yang menerima belas kasihan. Saudara perhatikan kalau orang-orang di dalam Kristus, kalau di dalam keluarga dan mereka percaya kepada Kristus, maka mereka mempunyai bekal kehidupan untuk saling membangun supaya jauh lebih harmoni, apalagi gereja. Ketika gereja lokal memiliki orang-orang yang lahir baru, maka nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra dan belas kasihan akan limpah dalam hidup gereja itu. Ketika satu orang berhubungan dengan orang lain dan kemudian berhubungan orang yang lain lagi dalam satu persekutuan keluarga di dalam Yesus Tuhan, maka Paulus mengatakan lebih sempurna lagi kalau kalian itu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Membangun hidup kita sendiri kemudian coba berhubungan dengan orang lain, jauh akan lebih mudah untuk mengatur segala sesuatu. Tetapi ketika kita ini disatukan dalam satu kelompok, satu persekutuan, satu organisasi, satu pelayanan, maka yang dibutuhkan adalah memiliki hati dan pikiran yang sama karena kita terikat dalam satu tubuh organisasi, satu keluarga, satu gereja lokal, ataupun suatu perusahaan. Sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Saudara, kita mesti mempunyai kesamaan cara pandang bahwa kesatuan berbeda dengan keseragaman. Dalam kesatuan, maka gambaran yang lebih tepat adalah orkestra yang mengiringi suatu nyanyian dengan saling melengkapi dan harmoni. Dalam satu orkestra begitu banyak alat musik, tetapi mereka tunduk pada arahan satu dirijen. Mereka melihat satu dirijen ini, dan ketika satu bagian diminta untuk pelan, maka dia tunduk karena akan menjadi harmoni yang baik. Ketika satu bagian diminta untuk lebih cepat, lebih keras, maka dia melakukannya. Dan ketika tangan si dirijen ini menunjukkan bahwa semuanya diminta untuk tenang, maka ketaatan mereka kepada pemimpinnya akan menjadikan harmoni yang luar biasa. Mari nikmati hidup sebagai orang yang lahir baru. Mari nikmati hidup sebagai manusia baru. Mari menikmati manusia batiniah yang dibaharui dari hari ke hari. Mari nikmati hidup di dalam terang, dan biarlah garam pengaruh Injil keselamatan
dan bobot terang dalam hidup kita semakin kuat menembus kegelapan dimanapun kita berada. Orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati akan bertemu dengan Tuhan. Orang yang percaya, berharap, dan mengandalkan Tuhan setiap hari akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ia tidak akan menderita melewati masa kering. Ia akan tetap bertumbuh. Hatinya bersukacita dan hidupnya terus berbuah. Karena harapannya kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan hidupnya, dia hidup penuh iman dan semangat. Dan dia akan tertawa tentang masa depannya. Dia akan terus berjalan bersama Tuhan. Semakin kuat, semakin semangat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, berikanlah kerelaan dan kesetiaan yang sama ketika Engkau melaksanakan tugas-Mu di dunia, supaya aku juga rela dan setia melakukan kehendak Bapa. Tuhan Roh Kudus penolongku, ajari aku semakin mengenal Tuhan Yesus dan mengenal Bapa surgawiku, supaya hidupku sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan, dan memuliakan nama-Mu. Bahwa aku berjalan mengikuti jejak-Mu ya Tuhan Yesus, Gembalaku yang baik. Ajari aku berjalan bersama Tuhan senantiasa. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.